Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat. Saya pengajar sosiologi SMA Global Prestasi Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini saya akan melakukan PPL, PPG dalam jabatan di Universitas Hamzah Wadi 2022. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Baik, terima kasih. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, kita akan memulai kegiatan hari ini dengan membaca doa. Ketua kelasnya siapa? Kenji. Ya, Kenji, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran atau berdoa, saya bisa lihat. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih dan mengampun. Lancarkanlah pelajaran sosiologi kami pada siang hari ini. Terima kasih Allah. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Sebelumnya kita sudah pernah membahas perubahan sosial. Ada yang tahu perubahan sosial itu apa? Ya? Perubahan yang terjadi di masyarakat maupun di Betul sekali, perubahan yang terjadi di masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Dana? Davis? Esra? Kita pertama adalah harus memahami tentang faktor-faktor perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, yang kedua adalah menalar berdasarkan pemahaman dan pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial. Jadi nanti kalian di hari ini akan mencari perubahan sosial, kemudian kita diskusikan. Nah, terus kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran saintifik peserta didik dapat mendeskripsikan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, kemarin kita membahas tentang evolusi dan revolusi, betul? Ya. Ada yang masih ingat evolusi itu apa kemarin? Perubahan yang lambat, betul sekali ya. Ini adalah perubahan yang lambat. Kalau revolusi perubahan apa? Yang cepat. Oke ya, jadi masih ingat ya. Nah, terus oke. Nah, dampak kecil dan besar. Oke, saya membahas dampak kecil dan besar. Jadi perubahan sosial itu ada yang berdampak kecil dan ada juga yang berdampak besar. Apa bedanya? Bedanya kalau misalkan nih kalian rasakan bahwa wah ini nih kayaknya besar banget buat kita, itu namanya dampaknya besar. Nah, tapi kalau perubahan tersebut dampaknya kecil, ya berarti nggak terlalu terasa buat kalian. Misalnya perubahan apa yang dirasa besar? Nah, ketika presiden berganti, itu menimbulkan dampak yang besar. Ketika RT berganti, ngepek ya kan? Kalau ada RT diganti, nggak terlalu ngepek banget kan? Tapi masih kecil ya. Oke. Kemudian, nah di sini, nah menurut sifatnya ada struktur dan ada proses. Apa sih? Kalau struktur, perubahan yang mendasar dan menyebabkan munculnya reorganisasi dalam masyarakat. Jadi di struktur masyarakat itu berganti, pemimpinnya berganti, itu namanya struktur. Jadi ketika kalian lihat di masyarakat ada pergantian struktur, maka itu disebut sebagai struktur. Menteri berganti, struktur, ya. Oke, kemudian ada proses. Perubahan yang sifatnya tidak mendasar dan tidak berpengaruh pada struktur masyarakat. Nah, misalnya dalam hal ini bisa jadi lebih mengarah kepada program pemerintah atau tidak berefek langsung atau bisa bentuknya adalah kegiatan atau kebijakan yang berkelanjutan. Menteri Pendidikan kurikulumnya ganti. Nah, kurikulumnya itu adalah proses. Nah, kalian nanti bagi kelompok akan mencari, saya bagi 4 aja ya, 4 grup. Ya, yang 2 mencari
struktur dan proses, yang kedua nanti mencari progres dan regres berdasarkan maju mundurnya. Ini bermanfaat atau tidak bermanfaatnya perubahan sosial. Nah, di sini kalau yang progres, di mana perubahan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, ya, itu namanya perubahan progres, menguntungkan, memberikan keuntungan bagi masyarakat. Sedangkan kalau perubahan regres, nah, di regres di sini dia ke arah kepada kemunduran, justru merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakatnya merasa dirugikan. Kelompok 1, ya, ketuanya Dabis, silakan dicatat Dabis. Kelompok 1 ketuanya Dabis, timnya di sini ada Haris, terus ada Habibi, kemudian ada Nadia, Keisha. Oke, silakan untuk membentuk kelompok, duduknya sesuai kelompok. Silakan meja dan kursinya diatur ya. Pak, mau nanya dong Pak, progres sama regress itu bedanya apa Pak? Nah, ini kan ada di sini nih. Coba kamu mundur di sini. Nah, kalau progres kan dia ini nih, ada keuntungan. Ya, jadi menguntungkan bagi masyarakat. Nah, sedangkan kalau yang regress itu lebih terkesan pada perubahan yang mundur, sehingga kayak merugikan bagi masyarakat. Terjadi kemarin itu ya Pak, pandemi. Nah, pandemi itu merugikan bagi masyarakat, ada perubahan tapi merugikan. Beda sama progres yang menguntungkan bagi masyarakat. Kalau kenaikan BBM gimana Pak? Kenaikan BBM. Iya. Nah, kenaikan BBM itu bisa dianggap regres bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, tapi bagi pemerintah ini adalah progres. Pendapatan Iya, jadi sebenarnya kenaikan BBM yang masih sifatnya umum, tergantung apanya nih gitu ya. Nah, jadi itu bisa dianggap progres dan bisa dianggap regres. Makasih Pak. Jadi revolusi Prancis itu termasuk struktur sama proses bukan sih Pak? Oh, yang revolusi Prancis. Iya.
Jadi gini, kalau perang kan waktu itu kan ada perang tuh untuk melakukan revolusi Prancis. Nah itu bisa ada struktur dan bisa ada prosesnya. Nah struktur itu ada perubahan sistem nggak di situ? Sistem kerajaannya ada nggak yang berubah? Ada dari monarki ke republik. Oke, monarki ke republik. Nah itu bisa dimasukin ke situ. Nah prosesnya apa? Nah di sini tujuannya untuk apa di situ? Tapi nggak ngaruh sama struktur. Biasanya lebih ke apa namanya ideologi atau cita-citanya itu. Nah ada nggak di sini? Di proses di revolusi Prancis itu? Untuk mencapai kejayaan. Oh, untuk mencapai kejayaan. Nah itu bisa di situ. Oke? Ya. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada presentasi kali ini kami menjelaskan mengenai perubahan progres dan regress. Yang pertama itu adalah perubahan mobil berbahan bakar bensin menjadi mobil listrik. Yaitu tujuannya untuk lebih ramah lingkungan juga sih. Terus Selanjutnya ada contoh perubahan regress. Yang pertama ada perang dari Rusia dan Ukraina. Good, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Dari Davis. Silakan. Ini progress regress itu maksudnya kayak setiap gambar tuh ada progress regressnya masing-masing lah, atau kayak gambar progress doang, untuk gambar regress doang. Oh, tepuk tangan dulu. Good, ya. Nah, terima kasih. Cukup, Davis. Oke, baik. Saya akan tutup. Sebelumnya saya akan coba review lagi bahwa perubahan sosial itu tadi terdiri dari evolusi-revolusi besar, kecil, direncanakan dan tidak direncanakan, dan yang kita bahas terakhir ini adalah ada struktur dan proses. Perubahan yang terjadi di masyarakat tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita sikapi dengan baik. Nah, setiap ada perubahan kita sikapi, apakah ini progres, apa ini regress. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup jelas? Oke, materi selanjutnya kita di pertemuan selanjutnya tentang faktor penyebab perubahan sosial, ya. Nah, ini akan ditemukan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan Andreas, kita pimpin doa dari situ aja, boleh? Ya.
Ya teman-teman semuanya.